Sekarang Ibu minta tolong disebutkan apa saja contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian melakukan interaksi sosial. Berbelanja, berbicara dengan teman, berbicara untuk mengerjakan kelompok. Betul. Itu contohnya kalian melakukan interaksi sosial. Kan saat kalian berbicara, saat kalian berinteraksi dengan teman, saat kalian berbelanja, kan kalian melakukan interaksi sosial. Itu yang namanya interaksi sosial. Sedangkan secara istilah, interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara Individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu. Nah, betul sekali. Jadi yang melakukan interaksi sosial itu siapa? Individu dengan individu, Betul. kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Nah, betul sekali. Yang melakukan interaksi sosial itu ada individu dan juga kelompok. Nah, di dalam individu dan di dalam kelompok itu ada seseorang. Nah, orang itulah yang melakukan interaksi sosial. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, yang keempat ada simpati, dan yang terakhir ada empati. Nah, tadi malam kan anak-anak sudah membaca apa saja itu faktor-faktor interaksi sosial. Nah, sekarang Ibu tanya, apa itu imitasi? Imitasi adalah kecenderungan seseorang untuk meniru gaya atau sikap orang lain. Nah, betul. Sekarang Ibu juga tanya, perbedaan simpati dengan empati itu apa? Tidak tahu, Bu. Ya, Ibu kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan. Simpati dan empati itu sama-sama rasa peduli. Tapi simpati itu kita hanya peduli saja tanpa kita memberikan bantuan atau kita melakukan tindakan. Sedangkan empati, kita mempunyai rasa peduli dan kita memberikan tindakan. Contohnya tindakan itu kita menolong. Nah, contohnya simpati itu saat ada korban banjir. Nah, kita hanya mempunyai rasa peduli saja, tapi kita tidak melakukan tindakan. Nah, sedangkan empati, kita mempunyai rasa peduli, tapi kita juga menolongnya. Kita memberikan pertolongan kepada korban banjir. Contohnya kita memberikan donasi, sumbangan, atau kita terjun langsung sebagai relawan. Setelah Ibu menjelaskan faktor-faktor interaksi sosial tadi, nah, di interaksi sosial itu juga ada ciri-ciri. Ciri-ciri interaksi sosial itu yang pertama, pelaku 2 orang atau lebih. Maksudnya 2 orang atau lebih, jika individu dengan individu, berarti di situ ada 1 orang dengan 1 orang, maka itu terjadi 2 orang. Kalau lebih, contohnya seorang individu dengan sekumpulan kelompok, maka itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Di dalam satu kelompok itu pasti lebih dari 2 atau 3 orang. Kalau hanya 1 orang, berarti disebut individu. Tujuan. Kalian itu melakukan interaksi sosial pasti mempunyai sebuah tujuan. Entah itu kalian punya tujuan ekonomi, entah itu kalian punya tujuan sosial, atau kalian punya tujuan budaya. Contohnya kalian melakukan tujuan sosial itu untuk kalian memenuhi kebutuhan sosial kalian. Contohnya kalian membutuhkan bantuan orang lain, maka kalian akan berinteraksi. Tujuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kalian. Contohnya, ketika kalian pergi ke pasar, kalian membeli sesuatu, itu tujuan ekonomi. Dan yang terakhir, tujuan budaya. Tujuan budaya contohnya, kalian menjadi seorang penari, kalian melestarikan budaya, itu yang dinamakan sebuah tujuan budaya. Akhir, adanya komunikasi. Kalian kan sudah tidak asing dengan kata komunikasi. Mungkin dalam TV, dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah mendengarkan kata komunikasi. Sekarang Ibu tanya, apa itu komunikasi? Berbicara. Betul. Komunikasi tidak lain artinya yaitu kita berbicara. Komunikasi sendiri merupakan syarat yang sangat penting dalam melakukan interaksi sosial. Kalau kalian tidak bisa berkomunikasi, kalian tidak akan bisa berinteraksi.
Tapi komunikasi sendiri tidak hanya dilakukan oleh mulut ke mulut, tapi bisa dilakukan dengan bahasa isyarat. Contohnya ketika kalian melambaikan tangan, ketika kalian menggelengkan kepala, itu juga contoh dari komunikasi. Nah, selain itu komunikasi juga bisa dilakukan melalui via handphone atau melalui via telepon. Di dalam telepon atau HP kalian menghubungi teman kalian, itu kalian juga melakukan komunikasi. Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu kalian cari bentuk-bentuk interaksi sosial kemudian kalian nanti setelah menemukan apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial, kalian presentasikan di depan. Iya, Bu. Ibu akan beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan bentuk-bentuk interaksi sosial itu. Ada yang ditanyakan? Sudah. Kalau begitu, jika sudah selesai mengerjakan, maka silahkan presentasi di depan. Iya, Bu. Sudah siap? Insya Allah. Sudah. Sekarang silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan berpresentasi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Silahkan. Asosiatif dibagi menjadi 4, yaitu kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok untuk tujuan bersama. Akomodasi adalah upaya untuk menyelesaikan konflik oleh pihak bertikai. Asimilasi percampuran dua kebudayaan. Akulturasi percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Disosiatif dibagi menjadi 3. 1. Persaingan adalah suatu proses sosial untuk mencapai keuntungan dalam kehidupan tanpa menggunakan kekerasan ancaman. Kontravensi adalah suatu perasaan yang tidak suka yang disembunyikan. Pertentangan adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan oleh Putri tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada asosiatif, yang kedua ada disosiatif. Kerjasama mungkin kalian sudah sering melakukan. Akomodasi itu juga mungkin kalian sering lakukan. Kalian sering berkonflik, kemudian kalian menyelesaikannya, itu namanya akomodasi. Asimilasi mungkin mesti jarang dijumpai dalam kehidupan ini. Yang terakhir ada akulturasi. Akulturasi ini ada dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai orang Jawa. Contohnya yaitu dengan genduran. Genduran itu merupakan akulturasi dari kerajaan Hindu-Buddha dengan budaya Islam. Genduran itu merupakan budaya Hindu-Buddha, tapi di dalam genduran kita menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran yang berasal dari agama Islam. Nah, selanjutnya ada disosiatif. Disosiatif itu yang pertama ada persaingan. Dalam kehidupan manusia pastilah ada persaingan, tapi persaingan dalam disosiatif ini bisa menggunakan kekerasan. Nah,
sebagai murid-murid itu nggak boleh melakukan persaingan dengan kekerasan. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi yaitu perasaan yang buruk tetapi kamu sendirikan. Contohnya, orang ini loh banyak bicara. Nah, itu contohnya kalian batin, terus kalian bilang dalam hati, kalian rasani. Nah, itu yang disebut dengan kontravensi. Yang terakhir ada pertentangan. Pertentangan yaitu proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuannya tapi dengan paksaan. Nah, ini salah satu bentuk interaksi sosial yang tidak boleh kita lakukan karena hal ini dapat memicu tentang perpecahan suatu kelompok. Dari penjelasan ibu tadi sama presentasimu, kalian kan pasti sudah tahu apa itu perbedaan proses asosiatif dan proses disosiatif. Nah, sekarang ibu tanya, coba kalian paparkan apa itu perbedaan proses asosiatif dengan proses disosiatif. Asosiatif adalah interaksi yang bertujuan untuk persatuan, dan disosiatif adalah interaksi yang bertujuan untuk perpecahan. Nah, betul sekali. Asosiatif di sini kita berinteraksi sosial untuk menuju suatu kesatuan. Kesatuan di sini maksudnya itu kita menuju suatu kesatuan kelompok kita, sehingga tidak ada konflik, tidak ada pertentangan dalam proses itu. Kalau disosiatif itu menuju perpecahan. Jadi proses disosiatif ini lebih menuju ke hal-hal yang lebih bersifatnya ke hal yang negatif. Jadi ibu sarankan jika mempunyai suatu masalah, mari kita selesaikan dengan proses disosiatif. Bagaimana kita menemukan suatu jalan tanpa adanya suatu perpecahan. Itu tadi materi tentang bab interaksi sosial. Apakah ada yang belum jelas? Tidak, Bu. Tidak ada yang belum jelas. Kalau tidak ada yang belum jelas, ibu akan memberikan beberapa PR. Untuk PR-nya dibaca tentang bab 4 tentang ASEAN. Itu dibaca, nanti ibu akan memberikan tanya jawab tentang penjelasan ASEAN. Dan yang kedua, kan di dalam ASEAN itu ada pilihan ganda. Pilihan ganda dari nomor 1 sampai 10. Ibu minta tolong untuk ibu dikerjakan. Ya, Bu. Besok minggu depan kita cocokkan, kemudian ibu akan ambil nilai. Nah, itu saja dari ibu. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, ibu minta maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari ibu. Hati-hati ketika pergi ke rumah, pulang, jadi jangan kebut-kebutan dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.